Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Kelembagaan Petani, Bapak Dr. Andes IGD Nyoman Mudita MSOS, Bapak Hamyana SST MSI, dan rekan-rekan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat menyampaikan materi diskusi dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya Nufus Hilmi Maliki bertindak sebagai pemandu jalannya presentasi yang dilaksanakan oleh kelompok 4 kelas penyuluhan pertanian berkelanjutan 2B. Sebelumnya, perkenalkan rekan-rekan saya yang akan menyampaikan materi. Abdillah Husnia Alfat, Atik Rubiati, Vivi Ayu Dwi Rahmawati, Hadatul Nabainza, dan Yoga Bayu Nurhalis. Saya akan membacakan gambaran permasalahan yang didapat oleh kelompok 4. Pada sebuah desa, yaitu Desa Maju Tak Gentar, di desa ini terkenal sebagai desa yang sangat tertutup dan temperamen. Warga desa ini dihuni oleh mayoritas masyarakat penyandang masalah kesehatan masyarakat, seperti pencuri, penodong, preman pasar, dan makelar. Berdasarkan informasi yang beredar, Desa Maju Tak Gentar merupakan penampungan untuk barang-barang hasil curian dan barang-barang ilegal yang lain. Setiap hari, rutinitas masyarakat di Desa Maju Tak Gentar adalah meramaikan hasanah dunia percopetan, penodongan, perampokan, dan profesi-profesi serupa yang lain. Berdasarkan gambaran permasalahan di atas, maka kelompok 4 harus menjawab 3 pertanyaan terkait. Yang pertama, apakah kondisi yang demikian itu merupakan kondisi pilihan atau keterpaksaan? Yang kedua, bagaimana Anda menjelaskan kasus di atas ditinjau dari pendekatan pemberdayaan kelembagaan dan organisasi masyarakat? Yang terakhir, setelah mengetahui struktur dan kultur masyarakat, Anda diminta untuk menyusun sebuah rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kelembagaan di desa tersebut. Langkah-langkah apa yang harus Anda ambil agar kegiatan pemberdayaan yang Anda susun bisa berhasil? Selanjutnya, tujuan diadakannya presentasi pada kali ini adalah untuk mengargumentasikan pendapat mahasiswa dalam kondisi Desa Maju Tak Gentar. Yang kedua, untuk mengetahui dan mengkaji kasus di Desa Maju Tak Gentar. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui langkah-langkah menyusun rencana kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kelembagaan di Desa Maju Tak Gentar. Yang berikutnya, kita masuk ke dalam pembahasan yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Saya persilahkan. Saya Atik Rubiati sebagai pemateri. Bab 2, pembahasan. Kondisi Desa Maju Tak Gentar. Kondisi yang terjadi di Desa Maju Tak Gentar merupakan sebuah pilihan yang berawal dari keterpaksaan karena faktor ekonomi. Budaya yang terjadi berasal dari masyarakatnya yang mungkin secara turun-temurun telah melakukan hal kejahatan ini. Faktor ekonomi merupakan dasar pendorong terjadinya masalah kesehatan masyarakat Desa Maju Tak Gentar. Kebutuhan hidup yang terus bertambah sedangkan kemampuan masyarakat yang terbatas akibat pendidikan yang kurang, sehingga membuat budaya yang tidak baik ini terus berlanjut. Selain itu, generasi muda di Desa Maju Tak Gentar yang telah terbiasa melihat kebudayaan dengan hal kejahatan ini kemungkinan lebih banyak ikut terpengaruh. Perkenalkan, nama saya Hadatul Nabainza. Saya akan menjelaskan slide ke-8 tentang kasus Desa Maju Tak Gentar dalam pendekatan pemberdayaan kelembagaan dan organisasi masyarakat. Kami selaku mahasiswa yang melakukan praktik lapangan di desa tersebut meninjau dari pemberdayaan kelembagaan dan organisasi masyarakat.
di atas merupakan kasus yang kemudian menjadi suatu kebiasaan untuk warga desa setempat melakukan hal-hal yang sudah dilakukan oleh kerabat terdekatnya, sehingga sosial habitat kemudian menjadi lingkaran yang akan terus berjalan seiring berjalannya waktu ketika pilar dalam pemberdayaan masyarakat tidak berjalan di desa tersebut. Saya Vivia Yudwi Ramawati. Nah, di sini saya akan menjelaskan slide ke-9. Sebelum kita mengetahui langkah-langkah menyusun rencana kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kelembagaan, perlu kita ketahui dahulu bahwa bentuk kegiatan penataan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan diharapkan dapat memulihkan situasi sinergis hubungan pemerintahan desa dengan masyarakat dalam pelayanan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat. Jenis lembaga kemasyarakatan desa atau kelurahan yaitu rukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat atau yang disebut dengan nama lain lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai kebutuhan. Lembaga kemasyarakatan desa atau kelurahan bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan, tugas lembaga kemasyarakatan meliputi 1. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif. 2. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara, dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif. 3. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat. 4. Menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Jadi di sini saya akan meneruskan teman saya yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang mensinergiskan peran kemitraan antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintahan desa dan kelurahan. Jadi di sini melalui beberapa poin-poin. Yang pertama, A. Sosialisasi program dan kegiatan. Jadi dalam sosialisasi dilaksanakan sebagai upaya untuk menyebarluaskan informasi kegiatan pemberdayaan dan penataan lembaga kemasyarakatan kepada segenap pengelola provinsi maupun kabupaten, dinas instansi, dan lain-lain. Dalam hal ini sosialisasi dilakukan secara berjenjang ya, mulai dari desa sampai provinsi. Jadi mulai dari tingkat rendah dulu, kemudian berjenjang sampai provinsi. Kemudian itu B, penguatan kapasitas lembaga. Jadi di sini kegiatan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga sebagai mitra pemerintahan desa atau kelurahan dalam hubungan kerja yang harmonis. Kegiatan ini diarahkan pada pemantapan kelengkapan organisasi dan pengurus melalui Perdes atau SKKdes Lurah. Kemudian di sini yang C, peningkatan kapasitas SDM atau capacity building. Jadi di sini maksudnya peningkatan kapasitas SDM pengurus lembaga kemasyarakatan dilaksanakan untuk mengembangkan kemampuan teknis secara berjenjang dan berkelanjutan untuk mendukung terciptaannya efektivitas dan responsivitas dari kinerja lembaga tersebut. Kemudian untuk peningkatan kapasitas manajemen yang D, maksudnya itu peningkatan kapasitas manajemen dilaksanakan melalui fasilitas dalam perencanaan pembangunan dan bimbingan teknis dalam tujuannya ya, pengkajian potensi dan masalah serta penetapan prioritas pembangunan, kemudian penyelenggaraan musrebang, kemudian penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah, kemudian pendampingan di sini proses pendampingan
Pemberdayaan dan penataan lembaga kemasyarakatan dilaksanakan melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan. Kemudian yang terakhir, poin F, pengendalian dan pengawasan. Pengendalian dan pengawasan dilaksanakan melalui yang pertama, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan. Kemudian monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, review pelaksanaan program, dan yang terakhir penyusunan rencana pengembangan program atau kegiatan tahun berikutnya. Jadi di sini maksud dari mensinergiskan peran kemitraan antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintahan desa dan kelurahan. Jadi itu melalui tahap-tahap itu A sampai F poinnya. Terima kasih. Selanjutnya sarana program atau kegiatan. Yang pertama sarana lokasi. Pemberdayaan dan penataan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan adalah seluruh desa dan kelurahan pada 29 kabupaten dan 9 kota Jawa Timur. Yang kedua sarana kegiatan. Sarana kegiatan adalah pengurus LPMD, PKK, Karang Taruna, dan lembaga lain yang ada di desa atau kelurahan. Penanggung jawab yaitu Subdit Penguatan Kelembagaan. Pemberdayaan masyarakat. Desa Lestari merupakan strategi komprehensif yang dikembangkan bagi model pemberdayaan masyarakat desa yang berkelanjutan, seimbang dan lestari. Pembangunan desa yang berusaha memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan desa dalam pemenuhan kebutuhannya di masa depan. Dalam pemberdayaan masyarakat desa memerlukan pihak eksternal yang berperan sebagai teman dan informan yang mampu memberikan kesempatan kepada setiap anggota masyarakat berpartisipasi dalam kawasan pembangunan. Masyarakat desa adalah mitra yang sejajar dengan perangkat pemerintahan desa. Desa yang otonom adalah konsep yang seharusnya dimaknai sebagai mampunya masyarakat desa untuk dapat mengatur dan melaksanakan dinamika kehidupannya berdasarkan kemampuan sendiri. Arah yang menentukan keberhasilan desa lestari ditentukan oleh 3 pelaku utama, yaitu pemerintah, sektor usaha, dan masyarakat sipil. Demikian materi yang disampaikan. Terima kasih kepada rekan-rekan pemateri dan juga dosen pengampu sebagai pembimbing. Semoga apa yang disampaikan pada presentasi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kritik dan saran yang membangun tentu kami harapkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.